Din, Udin. Ya ibu, ada apa ibu manggil Udin? Udin, tolong buang sampah ini ke tempat sampah ya. Iya bu. Jika kalian terus membuang sampah ke sungai, maka air sungai akan semakin meninggi dan meluap ke permukaan bumi. Akibatnya terjadilah banjir. Maka dari itu, jagalah lingkungan kita dan stop buang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Rosi di sini. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Sebelum kita masuk materi, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anakku, kalian tadi sudah menyaksikan sebuah video. Nah, video tersebut bercerita tentang apa? Video tersebut menceritakan seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, apa akibatnya jika kita membuang sampah sembarangan? Nah, yang pertama yaitu banyak ikan di sungai yang mati. Kemudian yang kedua adalah jika kita membuang sampah sembarangan, maka nanti akan terjadi bencana banjir karena air tidak bisa mengalir karena terhalang oleh sampah. Pada video tadi terjadi sebuah interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Nah, contoh tadi termasuk contoh interaksi yang bersifat negatif. Kenapa bersifat negatif? Karena menimbulkan bencana. Anak-anakku, kalian masih ingat tidak tentang pengertian interaksi? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Baik nak, materi hari ini adalah tentang interaksi beserta pengaruhnya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial
budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anakku masih ingat tidak ya bentuk-bentuk interaksi manusia? Nah, bentuk-bentuk interaksi manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contoh-contoh kegiatan interaksi manusia sangat banyak sekali. Bahkan kita sendiri setiap hari pun pasti melakukan sebuah interaksi. Nah, contoh kegiatan interaksi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positif contohnya seperti pada gambar ya. Nah, bisa kalian lihat ada dua contoh bentuk interaksi yang bersifat positif. Yang pertama, ada orang tua yang sedang mendampingi anaknya belajar. Kemudian yang kedua, ada interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Sedangkan contoh kegiatan interaksi yang bersifat negatif yaitu berkelahi dengan teman, kemudian melakukan tindak kejahatan kepada orang lain. Kegiatan-kegiatan interaksi yang bersifat negatif dapat menimbulkan dampak yang negatif pula. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan pasti dapat menimbulkan banjir. Kemudian menebang pohon secara liar pasti dapat mengakibatkan hutan kita menjadi gundul. Interaksi yang bersifat negatif harus ada usaha untuk memperbaikinya agar kelangsungan hidup manusia berjalan dengan baik. Apa contoh usaha untuk memperbaikinya? Contohnya seperti reboisasi. Tujuannya agar hutan tidak menjadi gundul. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana banjir. Kembali lagi pada bentuk interaksi manusia. Bentuk interaksi manusia tadi ada dua macam. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang mengandung nilai budaya yaitu contohnya seperti prosesi adat Manee di Sulawesi Utara. Nah, apa sih prosesi adat Manee itu? Nah, mari kita simak video berikut ini. Yang dinanti-nantikan pun tiba. Warga berbondong-bondong menuju lokasi upacara. Warga tidak boleh berpakaian merah. Pemangku adat memegang ujung sami, kemudian memberi aba-aba. Laksanakan, asal dengan jujur setia. Warga mengangkat gulungan sami. Pada sisi kiri, sami diletakkan di atas perahu dan ditebarkan ke laut. Pada sisi kanan, ditebarkan langsung ke laut oleh para lelaki berperawakan tinggi. Kedua ujung sami bertemu di tengah laut, membentuk huruf U atau setengah lingkaran. Saat air laut surut, sami yang sudah ditebar ditarik ke tepi pantai oleh warga sampai membentuk lingkaran kecil. Setelah pemangku adat memberi aba-aba, warga pun mulai menangkap ikan bersama-sama dengan tombak, dengan pangan, dan jala kecil. Ikan yang sudah ditangkap dibakar dan dimakan bersama pada pesta rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Manee adalah nilai religi, nilai sosial, karena Manee yang berarti kebersamaan menjadi ajang silaturahmi masyarakat berbagai suku dan strata sosial, serta nilai pelestarian lingkungan karena menjamin kelangsungan hidup ikan dan terumbu karang yang ada di sekitar. Bagaimana? Seru kan prosesi adat Manee? Yaitu menangkap ikan dengan cara yang unik. Tradisi ini merupakan kearifan lokal daerah setempat yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar kebudayaan Indonesia tetap terjaga. Untuk lebih mengetahui tentang prosesi adat Manee, kalian bisa membaca buku paket di tema 6 halaman 94 sampai 97.
Selain kegiatan MANEE, ada lagi kegiatan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Contohnya kegiatan di tempat pelelangan ikan. Pada kegiatan tersebut, para nelayan dan pembeli ikan bertemu. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan kepada konsumennya. Kegiatan MANEE dan kegiatan di tempat pelelangan ikan dapat berpengaruh terhadap pembangunan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan MANEE, masyarakat Indonesia dapat meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang, sehingga kebudayaan Indonesia tidak akan hilang. Yang kedua, di tempat pelelangan ikan, masyarakat nelayan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga mereka bisa memberikan kesejahteraan untuk keluarganya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa belajar ya nak, walaupun hari ini tidak ada tugas. Kalian tetap semangat dan juga tetap istiqomah menjalankan ibadah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.